Presiden Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai politik anggota koalisinya di Istana Kepresidenan hari Jumat. Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, pertemuan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah ketua umum partai politik anggota koalisi Kim Plus berlangsung cair. Pertemuan mendiskusikan dari isu ringan hingga berat. Tapi Muzani menampik pertemuan Prabowo dengan para pimpinan partai membahas urusan pilkada. Muzani juga membantah ada bahasan soal sejumlah politisi asal partai Kim Plus yang membelot mendukung paslon Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub Jakarta. Itu ya ketawa-ketawa, ringan-ringan, bercanda-bercanda, sekali diskusi berat dan ringan semua didiskusikan. Brainstorming lah ya. Pak, masalah pilkada di mana? Tidak, sama sekali nggak di sini. Semalam Pak, itu bahasa apa aja Pak? Pak dan Pak Prabowo pertemuan kemarin semalam. Tapi tadi nggak dibahas. Apa? Anggota partai pembelot itu. Beberapa mantan caleg yang. Tidak, tapi pure tadi bicara tentang negara, bangsa, dan masyarakat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut pertemuan Presiden Prabowo dengan para ketua umum partai di Istana akan menjadi pertemuan rutin termasuk sebagai forum untuk membahas kebijakan pemerintah yang perlu digodok lebih lanjut. Kata Surya, dalam pertemuan tidak ada pembahasan sama sekali soal isu soliditas koalisi, menyusul dukungan sejumlah mantan caleg Kim Plus ke paslon Pramono Ranu. Soal sikap Nasdem di Pilgub Jakarta, Surya bilang, mendukung calon yang diusung pemerintahan Prabowo Gibran. Beliau menawarkan mungkin tetap ada pertemuan secara rutin yang bisa dilakukan antara seluruh ketua umum partai-partai koalisi. Sejujurnya ada dari sini, tidak ada sama sekali. Saya pikir pertemuan yang cukup cair. Sikap Nasdem sendiri di pilkada masih mendukung Pak Ridwan Kamil. Ya sama ya, kita partai pengusung pemerintah kan. Usai mengikuti pertemuan Presiden Prabowo dengan para pimpinan parpol koalisi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah pertemuan membahas isu soliditas Kim Plus di Pilgub Jakarta. Soal dukungan Demokrat di Pilgub Jakarta, kata AHY, Demokrat telah dan akan konsisten mendukung pasangan RK Suswono. Karena ada beberapa politikus Kim Plus yang membelotkan dukungan. Oh gitu, saya tadi tidak ada pembahasan sama sekali tentang pilkada. Ya. Jadi kita hanya membahas isu-isu lainnya, tidak secara khusus membahas pilkada. Saya cukup untuk di DKI Jakarta dan Demokrat apakah tetap mendukung Pak RK? Jelas lah, artinya Demokrat ini kan sudah memberikan dukungan politik, ya, rekomendasi yang disampaikan kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, tentu itu akan kita pegang secara konsisten. Tapi untuk di tingkat bawah apakah ada? 2 hari berturut-turut, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan presiden dan mantan presiden. Kamis malam, RK makan malam bareng Presiden Prabowo Subianto di sebuah restoran Padang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. RK dan Prabowo duduk semeja, makan sambil ngobrol. Dalam unggahan video pertemuannya dengan Presiden, RK menulis gurauan. Gara-gara makan malam ini, berat badan saya pasti nambah 1,5 kilogram. Tetap semangat dalam tugas apapun. Nasihat terbaik malam ini dari beliau. Sehari kemudian, Ridwan Kamil menemui mantan Presiden Jokowi di Kelurahan Sumber Kota Solo. Dalam bincang santai itu, RK mengaku mendapat masukan mengenai pembangunan Jakarta, di mana Jokowi pernah menjadi gubernur sebelum menjabat presiden. Iya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya, sebagai gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta karena Pak Jokowi kan dulu gubernur Jakarta juga. Intinya saya belajar dari keteladanan Pak Jokowi, salah satunya sewaktu menjadi gubernur Jakarta. Usai pertemuan, Jokowi memuji RK yang ia anggap punya pengalaman sebagai wali kota Bandung maupun gubernur Jawa Barat. Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai
Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta, saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Pengamat politik Agung Baskoro menilai pertemuan RK dengan Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi sulit dilepaskan dari agenda Pilgub Jakarta. Menurut Agung, RK berharap tuah dari efek istana di tengah isu terpecahnya dukungan dari Kim Plus dan tren elektabilitas yang makin ketat dengan pesaingnya. Pendukung ataupun elit partai yang mendukung koalisi Indonesia Maju Plus untuk RK ini memang terpecah, tidak solid, tidak optimal dalam memastikan RK dapat berkah elektoral dari didukung oleh Kim Plus. Kenapa kemudian beliau harus mencari momen untuk makan malam dengan Pak Jokowi atau makan malam dengan Pak Prabowo, makan siang dengan Pak Jokowi, supaya apa? Supaya mengalir Prabowo efek, Jokowi efek, atau saya sederhanakan tadi sebagai bagian dari istana efek, Mas Tifal. Sejumlah survei terbaru menempatkan elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono bersaing ketat dengan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Sebelum RK bertemu Prabowo dan Jokowi, 8 politisi asal 6 partai Kim Plus menyatakan mendukung paslon Pramono Anung Rano Karno di Pilgub Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. 2 hari berturut-turut calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Apakah pertemuan RK dengan Prabowo dan Jokowi akan berbuah efek istana untuk menjawab tren elektabilitasnya yang menurut sejumlah hasil survei kian ketat dengan pesaingnya Pramono Anung Rano Karno? Kita bahas bersama politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, Ketua Umum Lisan Hendar Samarantoko, dan pengamat politik Brin Siti Zuhro. Selamat petang semuanya. Selamat sore, Mbak. Saya mau ke Mbak Wiwi dulu. Mbak Wiwi, kalau kita melihat rangkaian yang terjadi di beberapa hari terakhir, RK bertemu Prabowo, besoknya langsung ketemu dengan Pak Jokowi. Kalau Anda menarik benang merahnya di tengah dinamika Pilkada Jakarta yang surveinya antara RK Suswono dan Pramono Rano semakin ketat, apa yang bisa Anda analisis? Ya, kontestasi di Jakarta memang berlangsung relatif dinamis dan dinamikanya ini yang mungkin mungkin tidak terantisipasi dengan sangat memadai, sehingga kita tahu sekarang bahwa ternyata gitu ya, pasangan-pasangan calon, 3 pasangan calon ini berebut suara yang luar biasa. Jadi ada ceruk-ceruk dukungan yang di situ ternyata bisa diambil gitu ya oleh pasangan nomor 3. Nah, ini yang mungkin tadinya seolah nomor 1 pasangan Ridho ya, dalam hal ini dengan didukung partai-partai yang sangat besar gitu ya, partai-partai yang banyak itu akan melenggang gitu. Ternyata dalam perkembangannya kelihatannya memang sangat dinamis, dan kita melihat ternyata terjadi swing voters, bisa jadi kan seperti itu ya, swing voters karena konteks yang memang sudah berubah gitu ya, apalagi dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi waktu itu ya, sehingga membolehkan munculnya partai-partai lain dan tidak harus ada koalisi yang hanya memungkinkan paslon tunggal gitu ya. Nah, ini yang ternyata terjadi di Jakarta. Tapi belum tentu ya, mestinya gitu pasangan nomor 3 akan memenangkan, belum tentu juga gitu ya. Nah, ini bagaimana nanti meyakinkan lagi ya pasangan Ridho ini sehingga katakan ya dalam hal ini bisa mengerek lagi suara-suara itu, dan dalam konteks ini mungkin pertemuan itu menjadi sangat signifikan dan relevan dilakukan. Saya melihat itu ya. Tapi kalau kita lihat kan RK bertemu dengan Presiden ke-8, Presiden saat ini, dan juga Presiden ke-7. Apakah bisa dibaca sebagai langkah RK meminta restu dari istana untuk menaikkan elektabilitas atau seperti apa? Pertemuan itu sendiri saja sudah memberikan satu, katakan gitu ya, opini-opini dan
terjemahan-terjemahan di level khususnya Jakarta ini gitu. Apa artinya? Nah itu artinya ya dukungan politik pasti kan gitu ya. Kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi mendukung Pak RK itu bukan hal yang aneh. Biasa saja menurut saya sudah jelas kok dukungannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu akan ke Mas Ridwan Kamil dan Ridho ya, pasangan Ridho dalam hal ini. Dan khususnya memang ke Ridwan Kamil sejak lama memang akrab kan, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Jadi menurut saya dukungan itu penuh sekali gitu ya, saat ini. Cuman masalahnya apakah dengan dukungan itu lalu bisa memastikan bahwa paslon nomor 1 ini juga akan dikdaya gitu, dalam arti bisa mengalahkan dua pasangan lain. Nah ini yang kita belum tahu dalam tempo 3 minggu ke depan gitu akan seperti apa di DKI ini. Apakah ada isu baru yang bisa katakan gitu ya, bisa mendongkrak suara paslon nomor 3 atau sebaliknya ternyata paslon nomor 1 ini jauh lebih kuat ternyata Mas Seno gitu ya. Nah ini bagaimana itu mengimbangi itu yang menurut saya memang kalau secara hitam di atas putih memang pasangan Ridho memang inilah ya. Baik, tahan dulu Mbak Wiwi, saya mau ke Bang Hendarsam. Nah Bang Hendarsam, kalau dari internal sendiri melihatnya, apakah memang RK sedang butuh bantuan dari istana untuk mengantisipasi ketatnya elektabilitas atau apa yang terjadi? Apakah masih berharap dengan kotel efek dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Memang kalau kita melihat, saya mengatakan bahwa memang akselerasi yang dilakukan oleh RK pada beberapa hari, 2 hari berturut-turut itu bertemu dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi memang bisa dimaknai macam-macam. Tapi seperti yang dikatakan oleh Mbak Wiwi tadi bahwa memang kalau untuk dukungan terhadap RK Suswono, Jokowi dan Pak Prabowo memang sudah clear tentang masalah itu. Karena Pak Prabowo ya kan kita kesampingkan dulu dia sebagai seorang presiden, tapi yang beliau adalah notabene adalah ketua umum Partai Gerindra yang memang mengusung RK Suswono di Pilkada DKI. Tentunya hal tersebut sudah ceto ya, ceto ya katanya gitu ya. Sudah jelas halnya seperti itu. Nah, apakah pertemuan itu ya kan itu untuk menaikkan persentase dukungan kepada publik dan lain sebagainya, ya itu bisa saja seperti itu, bisa saja seperti itu. Tapi apakah ada kekhawatiran sehingga dibutuhkan adanya 2 pertemuan tersebut? Saya rasa tidak juga. Nah, yang kedua yang memang harus dilihat di DKI khususnya di beberapa pilkada sebelumnya memang sangat-sangat unik dan dinamis, tidak seperti daerah-daerah yang lainnya. Ya kan, situasi bisa berubah drastis ya. Kalau main bola itu kita skornya udah 3-0 itu bisa berbalik jadi 4-3 kalau memang di saat-saat akhir itu lengah dan mempunyai isu-isu tertentu yang tidak bisa diantisipasi kan seperti itu. Ya seperti itu Bang lebih. Oke, baik, saya mau ke Mas Seno. Kalau Mas Seno membacanya dari PDIP, apakah melihat ada Cagup nomor urut 1 bertemu dengan Pak Prabowo, besok langsung Pak Jokowi, ini sebagai suatu ancaman kah? Ya, saya rasa biasa saja ya. Malah sebenarnya kalau kita mencermati dinamika yang berkembang, ada berbagai isu yang muncul. Ibaratnya kalau permainan bola itu tiba-tiba ada banyak bola, tiba-tiba menyerang ke arah gawang, itu lalu ditambah dengan ada berbagai survei yang mengatakan bahwa Mas Pram dan Bang Rano ini sangat kompetitif posisinya. Bahkan di beberapa survei ada yang mengatakan bahwa kami unggul. Maka mungkin langkah-langkah ini bisa dibaca sebagai ekspresi untuk menanggapi situasi itu. Tetapi kan kalau bicara misalnya menyambung komunikasi, kedekatan, bahkan antar personal hubungannya misalnya, ya Mas Pram bahkan sudah jauh-jauh hari bertemu dengan tokoh-tokoh ini gitu. Dengan Pak Prabowo misalnya di momen pada waktu beliau memanggil calon-calon menteri itu Mas Pram bertemu. Lalu dengan Pak SBY sudah bertemu. Dengan Bu Mega, Mas Pram juga punya pengalaman panjang, ini bicara mantan presiden. Kemudian misalnya dengan presiden kemarin Pak Jokowi juga Mas Pram yang minta izin untuk mundur pada saat beliau masih bertugas sebagai sekretaris kabinet. Jadi buat saya sebenarnya kalau bicara tentang pertemuan dengan tokoh,
malah Mas Pram duluan nih yang sudah bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut. Dan itu saya rasa adalah suatu hal yang bisa saja dianggap sebagai sesuatu yang harus dikonter dengan upaya-upaya lain. Nah, ini boleh-boleh saja di dalam pilkada buat kami biasa, tetapi yang penting sebenarnya kan bukan bertemu dengan berapa banyak elit, tetapi gamenya sekarang adalah bagaimana bisa diterima oleh rakyat, gagasannya diterima, tidak ada resistensi, dan kemudian kita melihat misalnya cerminannya adalah dari hasil survei. Yang kita baca tentu bukan hasil survei yang hari ini ansih, tetapi proses sepanjangnya. Maka karena survei itu kan semacam snapshot atau screenshot di handphone. Tetapi sebetulnya yang penting adalah trennya. Nah, trennya Mas Pram dan Bang Rano ini mengalami kenaikan terus-menerus dari waktu ke waktu. Maka komitmen untuk terus turun ke bawah, bertemu dengan semua kalangan, itu menjadi satu hal yang sudah menjadi bagian. Kayak katanya Mas Pram, maka kalau ada langkah-langkah dari calon lain misalnya, ya harusnya memang ya emang gue pikirin. Itu yang statementnya Mas Pram, itu Mbak. Oke, Mbak Wiwi, selain pertemuan tadi kan yang juga jadi sorotan di hari kemarin adalah Prabowo Subianto mengumpulkan ketua umum partai politik yang tergabung di koalisi. Yang kemudian jadi pertanyaan juga ini terkait dengan soliditas mesin politik Kim Plus di Jakarta maupun juga di beberapa daerah lainnya. Karena kan kalau secara logika dengan mesin partai yang begitu besar di berbagai daerah, mestinya elektabilitas bisa dengan mudah menang. Tapi kan di beberapa hasil survei stagnan bahkan ketat melawan Pramono Anung. Apa yang Anda baca? Apakah ada keterkaitannya memang atau justru tidak solid sebenarnya mesin partai di Kim Plus? Iya, dinamika di internal koalisi, apalagi koalisinya besar, apalagi ada istilah plus gitu ya. Itu komitmen itu apakah longgar kan gitu ya. Komitmen itu betul-betul committed gitu ya, dalam arti firm gitu, mantap, atau kok masih longgar. Lah ini yang dalam politik itu selalu konteks yang akan bisa membuktikan atau yang bisa mengubah gitu ya. Karena konteks tadi itu terjadi perubahan. Apapun bunyinya, yang namanya pilkada di DKI Jakarta ini betul-betul adalah pilkada yang dianggap penting sekali gitu ya. Oleh karena itu tentunya juga oleh Presiden baru kita, Pak Prabowo itu menganggap ini penting. Oleh karena itu ya diwanti-wanti harus menang ini Mas Ridwan Kamil. Meskipun ya saya melihat meskipun tidak mengerek tajam suara dari Ridho ya, yang tidak mungkin berubah menjadi di atas 70-an atau 60-an gitu ya. Tapi bagaimana mengejarnya yang namanya paslon 3 gitu ya. Sekarang ada di 30, katakan kita percaya survei 30-an gitu. Sejauh mana dalam 3 minggu ini bisa mengerek sampai lalu gitu ya, bisa menyaingi atau mengatasi gitu ya jalan kencangnya tadinya adalah pasangan Ridho. Lah ini yang juga masih menjadi pertanyaan. Mbak Wiwi, tapi kalau kita membaca kotel efek dari Pak Prabowo dan juga bahkan Pak Jokowi masih ditemui oleh Pak RK, sejauh ini seberapa besar sih untuk pilkada? Iya, pemilu-pemilu yang lalu ya, termasuk pilkada itu akan membuktikan sebetulnya bahwa swing voters tadi itu, swing voters yang terfragmentasi oleh paslon 1, 2, 3 ini akan lebih besar kemana kan gitu. Mereka mulai disugesti secara politik yang promising itu yang mana ini? Apakah paslon 1, 2 atau 3, tapi yang kelihatan bersaing ini sebetulnya paslon 1 dan paslon 3. Kita melihat itu ya. Memang tidak bisa anggap enteng munculnya Sidul ya, khususnya Sidul anak Betawi ini luar biasa ini. Jadi mungkin menganalogikan diri dengan kebetawian dan sebagainya itu bisa jadi itu yang mendongkrak antara lain ya. Dan program yang ditawarkan, tapi kita belum menyaksikan ada program yang bisa betul-betul mendobrak gitu, yang membuat katakan lari kencang suaranya dari paslon 3 itu untuk menyalip katakan gitu ya dari paslon 1 itu belum baik. Ya. Oke, sekarang saya mau ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, bagaimana sebenarnya soliditas di internal Kim Plus sendiri sampai ya kalau kita tarik benang merahnya kenapa RK sampai harus bertemu dengan 2 presiden? Solid apa tidak sebenarnya Kim Plus di Jakarta? Yang sudah pasti solid. Jadi memang kalau kita mau tahu dan teman-teman juga mau tahu di posko yang dibuat di di DKI ya, di DPD Partai Golkar itu selalu diramai dengan teman-teman dari 15 partai pengusung itu.
selalu ada kegiatan dan selalu intensif ya sifatnya. Jadi saya rasa ya kan nggak ada kaitannya antara pertemuan para ketum parpol hari ini dipanggil dengan Pak Prabowo ya kan dengan masalah yang ada di DKI. Itu nggak ada Termasuk kaitannya. dengan ada beberapa kader Kimples yang ketemu Pak Pram, nggak ada kaitannya? Kader Kimples nggak ada masalah juga karena itu kan sebagai upaya saya rasa dari Mas Pram juga untuk menarik dukungan ya kan, karena kan tentunya para tokoh-tokoh yang ditemui oleh Mas Pram itu kan mempunyai votersnya sendiri yang coba untuk diambil oleh Mas Pram seperti itu kan. Tapi pertemuan itu bukan juga dimaknai sebagai suatu bentuk dukungan. Karena dukungan itu sudah jelas dari 15 partai pengusung itu mendukung kepada RK Suswono kan seperti itu. Nah, kalau ada pertemuan yang dilakukan Mas Pram itu wajar-wajar saja memang harus seperti itu. Seperti Mas Seno sudah katakan tadi secara jelas dan juga tersirat bahwa Mas Pram baik dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo juga sudah ketemu. Memang harus seperti itu yang harus dilakukan untuk menstigmakan bahwa tidak ada masalah juga Mas Pram ya Bang Dul dengan pemerintah saat ini juga dengan Kimples seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau Mas Seno, bagaimana dengan adanya beberapa kader Kimples yang bertemu dengan Pak Pramono? Bagaimana PDIP akan memanfaatkan celah seperti itu untuk memenangkan Pak Pram dan Bang Rano? Ya intinya adalah Mas Pram kan berkomitmen menjadi gubernur untuk semua, tidak hanya untuk satu sekalangan atau kelompok. Maka ya nanti pada saat menjadi gubernur ya harusnya menjadi gubernurnya semuanya, tidak peduli dia berasal dari mana. Maka dukungan itu kita terima. Tapi persoalannya satu Mbak, yang jadi persoalan sebetulnya kita di PDI Perjuangan punya pengalaman panjang di dalam Pilpres dan Pileg kemarin menghadapi berbagai cawe-cawe kekuasaan. Ada penggunaan intervensi alat negara di sana, ada mobilisasi alat negara termasuk berbagai kondisi di berbagai wilayah yang terjadi. Maka sebenarnya yang kami wanti-wanti adalah jangan sampai di masa 100 hari pemerintahan Pak Prabowo ini yang tentu menjadi suatu evaluasi menyeluruh terhadap semangat awal pemerintahan Pak Prabowo, ini kemudian nanti pertemuan atau kemudian adanya tumpang tindih misalnya posisi antara sebagai presiden dan ketua umum partai itu kemudian menjadi semacam sinyal untuk menggunakan alat negara. Itu yang kami harapkan betul agar pertemuan kemudian yang terjadi setidaknya tidak menimbulkan implikasi itu, karena kita masih percaya pada pidato Pak Prabowo di awal waktu di kabinet dan pada saat pertama menjadi presiden dilantik bahwa akan ikut serta memastikan bahwa loyalitas itu hanya pada bangsa dan negara, bukan pada orang per orang. Maka pertemuan itu jangan sampai jadi pertemuan yang implikasinya adalah cawe-cawe kekuasaan negara. Karena ada pertemuan dengan Pak Jokowi juga di sana. Itu yang saya rasa harus diwanti-wanti. Baik, terima kasih Mas Seno, Bang Hendarsam dan juga Mbak Wiwi sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih.